Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas semua limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah memberikan peringatan, Allah memberikan nasihat yang indah di dalam Al-Quran bagi kita semua terkait wasiat takwa, di mana Allah berkata wal akibatu lil muttaqin, yang artinya sesungguhnya akhir yang indah itu, happy ending, hanya Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka barang siapa yang menginginkan akhir yang indah dalam kisah perjalanan hidupnya, hendaknya dia menjaga dan terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan semoga Allah berikan kita kehidupan yang indah sampai berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan kerabat besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Taib, di kesempatan malam hari ini, yang semoga Allah berikan taufik dan kemudahan, kita akan mencoba mengkaji bersama sebuah hadis yang memiliki ibrah, yang memiliki pelajaran yang begitu banyak, begitu indah untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahkan penerapannya itu menjadi bukti ketakwaan bagi seorang hamba. Ya, maka daripada itu judul kajian kita pada malam hari ini adalah antara syubhat hati dan bukti ketakwaan. Yang itu tertuang di hadis yang nomor 6 di kitab hadis Arba'in Nawawi, dan juga tentu saja dari syarah dan penjelasan para ulama, juga kutipan-kutipan dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Taib. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudariku, jika kita mengkaji tentang syubhat, ternyata apabila kita mengkaji tentang syubhat, kemudian kita benar-benar mengikuti arahan Nabi kita dalam menghadapinya, maka itu bisa menjadi bukti ketakwaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya bagaimana kita ketika menghadapi sebuah perkara yang syubhat? Nanti akan kita pelajari. Perkara syubhat itu seperti apa juga akan kita pelajari. Dan hadis ini juga berbicara tentang hati, bahwa ternyata bukti ketakwaan itu benarnya itu ada di hati. Ya, bukan hanya dalam zahir kita. Dan seperti apa bukti ketakwaan yang bisa dilihat dari hati seorang hamba itu juga akan kita pelajari pada malam hari ini, insyaallah. Baik, kita baca hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi nggak ada keraguan daripada kesahihannya, kebenarannya, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Ya, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Sedang di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para ulama membagi hukum sebuah perkara itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu halal, yang kedua itu haram, yang ketiga itu apa? Syubhat. Ya.
La ya'lamuhun katsirum minan nas. Tidak mengetahui kejelasan daripada perkara syubhat itu, ya, banyak di antara manusia itu tidak mengetahuinya. Maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak Ibu rahimakumullah, kita berhenti dari fasilah ini dulu ya. Fasilah itu koma, ya, koma daripada hadis ini dulu. Ya, perkara itu dibagi menjadi 3 daripada hukum agama kita, yakni halal, haram, dan syubhat. Halal contohnya makan ayam yang disembelih dengan nama Allah. Halal apa tidak? Halal. Ini jelas halalnya. Ya. Yang jelas haramnya mengkonsumsi daging babi. Jelas gak haramnya? Jelas haramnya, gak usah diperdebatkan. Ya kan? Jadi ada yang jelas halalnya, ada yang jelas haramnya. Dan di antara 2 hal ini ada yang namanya syubhat. Contoh syubhat itu apa? Biawak syubhat, kata syubhat. Kenapa? Karena biawak itu di satu sisi ada yang modelnya sama persis, tapi halal. Ya, yang istilah bahasa Arabnya itu kadal gurun kalau kita ya biasanya kan. Kadrun sampai gitu. Ya, kadrun itu apa? Singkatan, kadal gurun itu maksudnya. Ya, kadrun itu kadal gurun. Itu namanya dobat gitu ya. Kadal gurun. Halal apa tidak? Halal. Masalahnya biawak ini beda dengan kadal gurun secara fisik, sama secara fisik. Tapi dia tempat tinggalnya beda, makanannya beda. Maka ulama berbeda pendapat tentang kehalalannya atau keharamannya. Makanya ini namanya syubhat. Ya, syubhat. Ya. Jadi paham ya sampai sini ya. Perkara itu dibagi menjadi 3. Dalam hukumnya ada yang jelas halalnya, ada yang jelas haramnya, ada yang diantara keduanya dinamakan apa? Syubhat. Tapi ada tapinya. Ada penjelasan dari Rasulullah SAW. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak manusia tidak mengetahuinya. Maksudnya banyak manusia melihatnya sebagai perkara yang syubhat. Tapi bagi sebagian alim yang ilmunya itu mutawafirah. Mutawafirah itu luber-luber bahasa kita ini ya. Ya, ilmunya itu banyak, pemahamannya terhadap dalil itu luas. Al-Qur'an, sunnah, ya, qiyas, istimbatnya kuat. Maka bagi dia ini bukan syubhat. Bagi dia ini bukan syubhat. Jadi jika kita melihat syarah daripada hadis ini, syubhat itu bukan berarti kalau ini syubhat menurut semua orang syubhat, tidak. Bisa jadi menurut antum syubhat, menurut orang lain tidak syubhat. Kenapa? Karena dia belajar. Dia paham terkait hukumnya. Dia paham terkait dalilnya. Makanya Rasulullah mengatakan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Kebanyakan manusia, maksudnya itu orang awam, itu nggak ngerti ini tuh halal apa haram sih. Jadi bingung, ini halal apa haram. Tapi bagi sebagian orang ngerti secara jelas bahwa ini tuh hukumnya apakah halal ataukah ini hukumnya haram. Nah kayak gitu ya. Jadi perkara syubhat ini yang mungkin sebagian di antara kita masih agak bingung adalah tidaklah memiliki hukum yang sama di antara semua manusia. Gampangan nih, syubhat itu bagi orang awam. Nah ini pemahamannya ini biar mudah dipahami. Syubhat itu bagi orang awam. Tapi orang yang sudah menghafal kutubus sittah, mufti, ya, mereka berupaya untuk menghilangkan syubhat-syubhat itu karena mereka harus mengeluarkan fatwa. Ya, tapi bagi orang awam ini namanya syubhat. Nah,
Toyib. Nanti akan kita berikan misal demi misal supaya kita benar-benar bisa menerapkan dalil ini dalam kehidupan kita dan bisa membuktikan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja untuk mengharapkan surga Allah dan terhindar daripada nerakanya. Tapi kita lanjutkan hadisnya. Famanittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa yang khawatir ya terhadap dirinya jatuh kepada syubhat, ya menjaga dirinya daripada syubhat, maka dia ini sedang menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Ya, jadi ada sebuah perkara ini nggak jelas ini haram atau halal ya. Bagi dia syubhat karena dia orang awam, nggak hafal Al-Quran, nggak hafal hadis. Ya, nggak bisa istinbat fikih bahasa Arab apalagi gitu ya. Nah, terus bagaimana? Bagi dia awam. Kalau dia menjauhi perkara ini, maka kata Rasul, bukan kata saya, jika dia menjauhi perkara ini, dia telah menyelamatkan agamanya dan dia telah menyelamatkan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sedangkan orang yang terus-menerus jatuh dalam syubhat, syubhat bahasa kita, belum jelas haramnya gitu. Kadang-kadang kan orang tuh meninggalkan sesuatu karena jelas haramnya. Kalau masih abu-abu, masih ada yang membolehkan gitu ya. Ya, masih ada yang membolehkan. Ya, masih ada alasan untuk mengerjakan gitu. Ono sing ngomong halal kok tat kayak gitu ya gitu. Maka istighfar saya gak apa-apa ya. Nah, kata Nabi bukan kata saya. Orang kalau yang mindset berpikirnya seperti itu, dia akan jatuh pada yang haram cepat atau lambat. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah analogi, permisalan. Karoi seperti penggembala. Yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti seorang penggembala yang sedang mengembalakan gembalaannya. Ya bisa jadi kalau kita gampangannya kambing misalnya. Menggembala kambingnya di perbatasan tanah. Yang satu halal, yang satu haram. Ya. Jadi dia sedang mengembala kambingnya di perbatasan tanah yang satu halal, yang satu haram. Ya. Kemudian ala wa inna li kara'iyar ahaulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna Allah hima wa inna ala wa inna himallah muharimuhu wa ala wa inna fil jasad al mudghah wa idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wahyal qalb. Kemudian sebagaimana orang itu yang punya tanah tadi membatasi larangan untuk penggembalaan, Allah itu juga punya batasan-batasan yang harusnya sebagaimana kita ini kalau menggembala kambing berhati-hati supaya kambing kita ini tidak makan ke tempat yang haram, maka kita juga berhati-hati supaya kita tidak jatuh dengan yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Maksudnya analogi ini, ya kalau bisa jangan ngembala di perbatasan tanah. Karena kalau kita menggembala kambing kita di perbatasan tanah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kita lalai. Apalagi kambingnya banyak. Lalai, dikit-dikit termuka makan rumput tetangga, haram. Atau seandainya itu benar-benar perbatasan. Ya, misal kalau ada bahasa kita nih patok gitu ya. Patoknya segini. Nah, kalau dia makan di tengah-tengah, ya, pertanyaan tengah-tengah itu tanahnya siapa? Ya, patoknya lebarnya setengah meter, misalnya. Batas tanahnya lebarnya setengah meter. Kemudian kambing kita makan di tempat setengah meter itu. Siapa yang jamin kambing itu makan yang halal dan makan yang haram? Gak ada yang bisa.
Makanya untuk selamatnya, maksudnya Rasulullah SAW, bukti ketakwaan seseorang itu adalah menghindari yang setengah meter itu. Ngapain kita main-main yang di setengah meter itu, bahasa kita nih, ya biar mudah dipahami. Mending kamu jauhkan gembalaanmu ke sana yang jelas-jelas halal. Gak usah main di tempat yang belum jelas halal dan haramnya. Itulah nasihat Nabi daripada perkara syubhat. Maka dalam hadis yang lainnya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ada istilah Arab ya, bil misali taudihul amsal. Dengan permisalan orang itu akan paham sebuah maksud perkara tersebut. Saya kasih contoh. Ya. Contoh ya. Saya tidak memberikan fatwa ya. Saya berikan contoh saja. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah bersabda. Ini kita bahas perkara isbal. Rasulullah bersabda. Ini bahas perkara isbal ya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ya, enggak diragukan kesahihan daripada hadis ini. Ya. Hadis ini sebagian riwayat Hakim dan sebagian riwayat Imam Muslim. Imam Muslim. Jadi pasti sahih karena riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda gini Bapak Ibu. Salah satu ada 3 kelompok la yukallimuhumullah. Allah itu tidak akan mau berbicara dengan mereka. Bayangin. Allah nggak mau loh ngomong sama mereka. Padahal keindahan yang paling indah di surga adalah ketika kita berjumpa Allah. Allah nggak mau melihat kita, Allah nggak mau ngomong sama kita. Kalau kita jatuh pada atau termasuk daripada 3 kelompok itu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yang duru ilahim wegah wasno. Wala yuzakkihim, tidak diampuni dosanya. Walahum adabun alim, dan dia mendapatkan adab yang pedih. Jadi ada taukid, penekanan dan penekanan, ancaman dan ancaman. Apa 3 kelompok itu atau 3 golongan itu? Yang pertama, al-musbil. Orang yang pakaiannya isbal. Bentar, nggak usah kupu-kupu ya. Ya, dengerin dulu nih. Ya, jadi orang yang pakaiannya isbal, 1. Yang kedua, almanan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Sampean gak eling ya. Pas sampean susah, sapa sing ngutangi sampean lho. Sampean nek ngono hati-hati sampean ya. Ya. Jadi nek sampean nang kanca sampean gak eling ya. Pas susah sapa sing bantu sampean. Sampean kalau ngungkit-ngungkit kayak gitu masuk kategori ini enggak boleh. Enggak boleh. Ya, kita membantu karena Allah. Kemudian golongan yang ketiga adalah wal munfiku silatahu bil halfil kadib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah batikulo tetek misalnya. Ya sering kan gitu ya. Demi Allah aku gak ngambil untung kecuali dikit. Nah ini susah ini. Ya, di surga itu Allah wegah nguasno, wegah mengampuni dan mendapatkan adab yang pedih. Kita bahas isbal dulu. Musbil. Nah sekarang hukum isbal itu apa? Kita ilmiah ya, ilmiah. Menurut Imam Asy-Syaukani dan beberapa imam dalam madhab sebagian Syafi'i, isbal itu nggak apa-apa, yang penting tidak sombong. Kalau Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh, ya Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh. Saya bilang ulama Syafi'i ya sebagian, ya. Jadi kalau menurut Imam Asy-Syaukani termasuk ulama besar ini ya, dan beberapa ulama yang lainnya, selama tidak sombong melebihi mata kaki mboten napa-napa. Oh iya. Tapi kalau jenengan ngikut pendapat para ulama yang lainnya, ya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya Ibnu Hajar, ya dan Ibnu Taimiyah, imam semuanya, Ibnu Katsir, Imam Dahabi, mengatakan sombong gak sombong masuk daripada kategori hadis ini. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Menurut sebagian ulama, Imam Syaukani sebagainya, kalau gak sombong melebihi mata kaki gak apa-apa. Tapi menurut banyak ulama yang lainnya, sombong gak sombong melebihi mata kaki bermasalah. Nah sekarang saya tanya, ini syubhat apa enggak?
Nah, coba tanya pada diri Anda sendiri, ini syubhat apa tidak? Bagi orang awam harusnya ini syubhat. Ya, isbal itu Bapak Ibu, ketika celana melebihi. Kalau celana sampean misal ini nih, mata kaki celananya pres mata kaki bawah ini, nggak apa-apa. Jadi kapan dikatakan isbal kalau lebih? Kapan dikatakan isbal kalau lebih? Kalau belum ngepres mata kaki bawah misal, belum isbal itu, belum isbal. Nah, kalau kita tatbikon mengamalkan hadis ini, bukti ketakwaan itu adalah walaupun Anda tidak berpikir itu haram. Saya ulang sekali lagi ya. Saya nggak mengatakan haram ya. Walaupun Anda tidak berpikir kalau itu haram, Anda menjauhinya karena takut jatuh pada yang diharamkan. Itulah namanya ya bukti ketakwaan dalam menyikapi syubhat. Itu namanya bukti ketakwaan dalam menyikapi syubhat. Daripada ruwet-ruwet, yang satu ngomong nang neraka, yang satu ngomong gak apa-apa, tapi resikonya neraka ya. Mending cari aman. Makanya ada kaidah al-khilafu al-khuruju minal khilafi aula. Keluar daripada khilaf itu lebih utama. Saya ulang sekali lagi, saya di sini tidak mengatakan isbal haram. Saya mengklasifikasikan isbal di sini adalah syubhat. Seandainya Anda awam dan melihat itu adalah syubhat, maka menjauhi itu adalah bukti ketakwaan. Contoh lagi, wudu. Anda kalau menurut mazhab Syafi'i, wudu itu gini aja cukup. Ini menurut mazhab Syafi'i cukup. Anda menurut mazhab muridnya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Anda buka setengah harus. Ya, harus setengah. Ini mazhab Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i. Pertanyaannya kapan sampean ngukur sirah sampean setengah? Nah, kan harus sampean ngukur setengah mana, sampai batas setengah mana gitu. Kalau butak ya, yang dimaksud itu bukan rambut, kepala. Jadi nggak butak sama aja. Nah, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu mazhabnya seluruh kepala. Jadi keluar dari syubhat itu ngamalkan madhabnya Imam Malik. Karena Anda kalau mengamalkan madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dapat, Imam Ahmad dapat. Ini namanya keluar dari syubhat. Gak usah ruwet-ruwet ya, yang penting keluar dari perkara yang syubhat. Dan ini kata Nabi bukti ketakwaan. Ya, itu kata Nabi bukti ketakwaan. Karena orang itu gak bisa dikatakan benar-benar cinta pada Allah kalau belum bisa meninggalkan yang syubhat. Justru kalau dia terus jatuh pada yang syubhat, ada yang mengatakan halal kok, ada yang mengatakan boleh kok. Ujung-ujungnya kata Nabi ya, bukan kata saya, suatu saat nanti dia akan jatuh pada yang diharamkan. Nah, itu menyikapi syubhat. Dan lihatlah bagaimana para sahabat mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupannya. Langsung saya bacakan hadisnya. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi saya itu hanya menyampaikan dengan dalil dan dalil. Ya. Hadis riwayat Bukhari tentang kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika, hadisnya panjang ya karena cerita. Abu Bakar ini dikasih makanan oleh pembantunya. Dikasih makanan enak, antum kalau dikasih makanan enak antum apain? Makan ya. Ya, makan. Abu Bakar dikasih makanan enak, dimakan. Kurang ajarnya pembantunya ini. Ya, untung yang dikasih makan Abu Bakar bukan saya gitu ya. Kalau yang dikasih makan saya tak tempeleng orang ini. Ya kan? Abu Bakar selesai makan baru ditanya sama orang itu, ya, hukum terkait makanan yang dimakan oleh Abu Bakar. Udah selesai dimakan nih. Ya, orang itu ngomong, dulu saya pura-pura jadi dukun. Kemudian orang yang dulu pernah ngambil jasa dukun saya ngasih hadiah ini atas jasa perdukunan saya di jahiliyah. Masalahnya tanyanya setelah sudah
dimakan, kurang ajar ya. Nah, aku dari Abu Bakar tak tempeleng ya. Harusnya kan tanyanya kan sebelum dimakan Abu Bakar tanya dulu dong hukumnya. Lah ini sudah dimakan kok tanya hukumnya ini. Aduh, untung Abu Bakar alhamdulillah ya. Namanya juga sahabat Nabi yang paling mulia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar ya. Sabar beliau. Ya. Jadi makanan ini adalah hasil hadiah perdukunan dia dulu di masa jahiliyah. Sekarang sudah tobat. Masalahnya sudah dimakan sama Abu Bakar. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Apa yang terjadi? Qoya'a itu apa? Memutahkannya dengan paksa. Itu namanya qoya'a dalam bahasa Arab. Jadi tangannya dimasukkan di ogoh-ogoh bahasa kita, dikoyak itu sampai muntah semuanya. Dan ada sebuah kalimat yang kalau saya baca, saya udah baca berkali-kali masih merinding sampai sekarang. Apa kata Abu Bakar setelah semua makanan itu dimuntahkan? Setelah semua makanan itu dimuntahkan, apa kata beliau? Laulam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Seandainya makanan itu gak bisa keluar kecuali dengan nyawaku, niscaya pasti akan tetap aku keluarkan. Kata siapa? Abu Bakar. Seandainya makanan itu tidak bisa keluar kecuali dengan nyawaku, pasti tetap akan aku keluarkan. Ya, ini sebenarnya kalau kita ikut pendapat sahabat-sahabat yang lain, sebenarnya itu tidak haram. Tidak haram. Dan itu antum aplikasikan. Gak percaya? Misal antum punya teman kerjanya di tempat yang haram, atau antum punya teman yang hartanya itu sebagian dari penipuan. Anaknya nikah, antum diundang walimah. Kalau antum dikasih soto, antum makan apa enggak? Loh, ayo pelan-pelan ya. Ayo. Ya, pelan-pelan ya. Antum punya tetangga, antum tahu kerjaan dia enggak benar. Antum tahu kerjaan dia enggak benar. Kemudian nikahan. Antum diundang walimah. Dikasih soto, antum makan apa enggak? Embuh. Ya, embuh. Tergantung tat. Nek ono bakso tak tambah bakso barang. Ya. Esnya ono es kowot, ono es buah, ono es teler. Sampeyan coba kabeh. Padahal sampai ngerti kerjane gak patek bener. Iya kan? Ya apa tat kadung mlebono amplop barang gitu. Ya. Apa bedanya makanan yang kita makan itu dengan yang dimakan sama Abu Bakar? Kan sama aja. Kerja haram, kemudian kita dikasih hadiah. Saya ulang sekali lagi. Dia kerja di tempat yang haram, hasilnya haram, kita dikasih hadiah. Bedanya dengan Abu Bakar apa? Sama. Karena itu sebenarnya bukan perkara haram, itu perkara syubhat. Karena ada hadis sahih. Ada hadis sahih. Ya, dan hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Nanti bisa dilihat Jami'ul Ulum Al-Hikam, syarah dari Arba'in Nawawi ini. Ya. Ibnu Mas'ud ditanya oleh seseorang, su'ila amman lahu jarun ya'kulu riba ala niyatan wa la yataharraj min malihi khabisin ya'khuduhu yad'uhu ila ta'amihi. Ibnu Mas'ud didatangi laki-laki tanya, wahai imam, bagaimana kalau aku diundang tetanggaku yang dia terang-terangan lintah darat, dan dia terang-terangan gak peduli dari mana harta yang dia dapatkan, halal haram yang penting duit. Kemudian saya diundang makan, apa bedanya dengan kita diundang walimah tadi? Ya, Qol berkata Ibnu Mas'ud, ajibuhu, datangi aja. Hadis ini sahih, datangi aja. Fa innama al mahna'u lakum wal wizru alaihi. Yang sedemikian itu nikmatnya buatmu, dosanya buat dia. Saya ulang sekali lagi ya. Nikmatnya buatmu, dosanya buat dia. Lah antum enak ini ya katanya. Ya, kalau ini embo soto gak apa-apa lagi. Ya, ambek bakso gak apa-apa nih. Nah,
Dalam riwayat yang lain, la a'lamu lahu syai'an illa khabisan aw haraman, faqala ajibuhu. Aku lo nggak tahu hartanya dia ini ada baiknya apa enggak, kayaknya buruk semua. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, datangi aja. Maka jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Abu Bakar ini menghindari yang haram atau menghindari yang syubhat? Menghindari syubhat, bukan menghindari yang haram. Karena ada kaidah. Ada kaidah Bapak Ibu ya. Tabaddul sababul milk qaim maqam tabaddulizat. Perubahan sebab kepemilikan itu mengubah hukum suatu zat. Misal, mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan. Ini saya berikan sebuah permisalan biar terang benderang pikiran kita. Anda punya toko, kemudian mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan, ada perempuan PSK yang beli di toko Anda. Anda punya toko beras misalnya. Ada perempuan PSK datang kemudian beli beras Anda. Anda bolehkan apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena perpindahan sebab kepemilikan itu merubah hukum harta tersebut. Hartanya ini haram karena dia mengambil dengan cara yang haram, tapi sebab perpindahannya adalah jual beli yang halal, maka hukumnya berubah menjadi halal. Nah, ada kaidah seperti itu. Makanya sebenarnya pendapat yang paling kuat adalah Anda masih boleh mendatangi undangan jamuan tetangga Anda yang walaupun Anda tahu tetangga Anda itu hartanya syubhat, campur aduk halal haram, boleh. Cuma bukti ketakwaan kata para ulama dari hadisnya Abu Bakar tadi riwayat Bukhari adalah menghindari syubhat, bukan hanya menghindari yang haram. Menghindari syubhat, bukan hanya menghindari yang haram. Maka kata para ulama terkait hadisnya Ibnu Mas'ud, pasti ya banyak ulama itu akan menjelaskan, kalau hartanya itu 100% haram dan antum yakin itu adalah haram, maka antum nggak boleh ya mengambil hadiah tersebut atau mengkonsumsi makanan tersebut waroan, kata para ulama, kehati-hatian, bukan kepastian haramnya, bukan apa, kehati-hatian menjaga dari yang haram. Nah, itulah namanya bukti ketakwaan. Jadi terkadang ada banyak perkara syubhat. Mohon maaf, semakin awam seseorang, semakin banyak syubhat yang dihadapi. Semakin awam seseorang, semakin banyak syubhat yang dihadapi. Dan bukti ketakwaan adalah dengan menghindari syubhat. Bukti ketakwaan adalah dengan menghindari syubhat. Bukan hanya sekedar menghindari yang haram, tapi juga menghindari yang syubhat. Dan syubhat tiap orang itu berbeda-beda. Istafti kolbah, ya, istafti kolbah. Taib, dan terlebih dahulu insya Allah nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة La haula wala حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi kita sampai pada pembahasan tentang syubhat. Syubhat itu adalah perkara yang berada di antara batas yang jelas halalnya dan batas yang jelas apa? Haramnya. Syubhat. Dan syubhat ini adalah perkara yang dilihat dari sudut pandang orang awam. Karena bisa jadi sesuatu yang syubhat bagi orang awam tidak syubhat bagi orang alim. Ya, dan bukti ketakwaan seseorang adalah ketika dia tahu bahwa ini belum jelas haramnya, masih dalam kategori apa? Syubhat, tapi dia tinggalkan agar dia tidak jatuh pada hal yang diharamkan. Itu namanya ya bukti ketakwaan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Padahal ini belum jelas haramnya. Kecuali pembantunya Abu Bakar yang makan, maka ini jelas haramnya. Tapi kalau perubahan dari pembantunya Abu Bakar ke Abu Bakar ini bentuknya hadiah. Bentuknya apa? Hadiah. Ya, seperti antum dikasih hadiah oleh tetangga antum. Ya. Bayangin, saya dulu pernah di pedalaman Jogja. Ya, 3-4 kali buka puasa dari hasil jualan babi. Ya apa sampean? Kurang ekstrim apa mana ini? Ya, saya pernah dulu jadi dai utusan ke pelosok Jogja, Bantul. Ya, ternyata di sana daerahnya itu banyak kandang babi. Peternak babinya Muslim. Nah, pas mau pulang, udah mau sebulan ini kan, mau Idul Fitri, ya kan nongkrong bareng remaja masjid, iseng-iseng saya tanya, setiap hari di sini tuh yang makan 300 sampai 400 orang, itu uangnya dari mana gitu? Karena kan di desa, kecuali di kota ya, di desa uangnya dari mana? Oh gini tat. Jadi orang-orang itu setiap hari itu iuran, dalam artian misal hari ini itu ditanggung, kalau orang kaya tanggung sendiri. Kalau orang yang mohon maaf yang di bawahnya ditanggung berdua, ada yang ditanggung bertiga, ada yang ditanggung berempat kayak gitu. Kemudian baru keingetan, lah kan di sini ada juga peternak-peternak babi gitu ya. Akhirnya saya tanya, lah terus yang ternak babi itu dapat jatah nyiapin buka puasa nggak? Dapat tat, ya 3-4 kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah wis pelaku kajang Idul Fitri baru tahu. Yus. Nah, kalau ini nggak bisa niru Abu Bakar, apa yang dimuntahin udah jalan. Apa yang dimuntahin udah nggak bisa ditiru Abu Bakar ini. Ya nggak bisa ditiru, udah jalan sebulan gitu. Ya ada daerahnya, saya nggak sebutkan. Tapi kalau antum habis live streaming bisa tak sebutin tempatnya. Ya ada di sana. Ya Muslim. Kenapa? Karena kalau babi beranak bisa 7, 8, 9. Kalau kambing beranak 1, 2 aja.
untung jualan babi. Aku gak ngajari sampean jualan babi loh. Oh, iya. Enggak. Tapi secara untung-untungan memang jualan babi anaknya lebih banyak gitu, lebih beruntung ya secara materi. Ya, jadi kehati-hatian terhadap perkara syubhat itulah bukti ketakwaan. Ya, jadi terkadang cukup bagi kita untuk meninggalkan yang syubhat sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar memperjuangkan surga Allah. Ya, benar-benar ya mencoba dan takut setakut-takutnya menghindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menghindari syubhat. Tapi ada tapi lagi ya. Tadi kan syubhat itu bisa berlaku pada satu orang, tidak berlaku pada orang yang lain. Jika antum pengen perkara syubhat itu menjadi jelas haramnya, atau perkara syubhat itu menjadi jelas halalnya, ya belajar. Atau fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Misal ibu-ibu bentar lagi Ramadan. Ibu-ibu jam 2 siang tiba-tiba ngeflek. Padahal batalnya puasa itu karena haid. Haid secara istilah syar'i, saya secara istilah syar'i bukan medis ya. Itu adalah keluarnya darah. Lah kalau ibu-ibu cuma ngeflek, ini batal nggak puasanya? Kalau orang awam maka ini masuk kategori apa? Syubhat. Syubhat dulu kan dia nggak tahu ini batal atau enggak. Kalau dia batalkan puasanya halal ataukah haram, karena dia belum belajar, orang awam, berarti masuk kategori syubhat. Jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan, kan syubhat. Tanya dulu. Kalau pengen syubhatnya berubah menjadi jelas halalnya atau jelas haramnya. Karena perkara syubhat itu kalau Anda berusaha main-main di sana, Anda akan jatuh pada yang haram. Dan ternyata benar. Flek itu dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Sahih tidak dianggap haid. Dalam hadis kunna la na'uddu sufra wal qudra ba'da tuhri syai. Kami tidak pernah di zaman Nabi itu, kata para sahabat wanita, menganggap flek kuning dan flek coklat itu bagian dari haid. Jadi kalau ngeflek ya bukan haid. Jadi wanita yang ngeflek jam 1 jam 2 siang kemudian aku tak andok bakso nah itu dosa besar. Wah lumayan, wis iso tuku es campur gitu. ya, es teler, dosa besar itu. Karena belum haid. Lanjutkan sampai maghrib. Kalau sebelum maghrib ketemu darah maka haid. Sampai maghrib belum ketemu darahnya jam 9 malam, maka sah puasanya. Nah inilah perkara syubhat. Perkara syubhat itu bisa menjadi jelas halalnya, jelas haramnya jika kita belajar atau fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya pada orang yang tahu. Ya, ini perkara syubhat. Ya, sama. Nanti masuk Ramadan. Ya, makanya belajar ya. Jadi belajar itu bisa mengganti hukum syubhat menjadi jelas halalnya atau jelas haramnya karena ilmu. Ya, karena ilmu. Semakin awam kita, semakin banyak syubhat di hadapan kita. Tapi bukti ketakwaan adalah menghindari syubhat, bukan hanya yang jelas haramnya saja. Bentar lagi masuk Ramadan. Antum tahu kalau NU sama MUI adanya seperti yang ada di Google, ya, seperti yang di Badan Geologi ya, BMKG itu dipakai MUI dan dipakai oleh pemerintah. Dan antum tahu Muhammadiyah menganggap itu terlalu pagi. Belum masuk waktu subuh, makanya Muhammadiyah itu selalu adanya diakhirkan 8 menit. Ya kan? Jadi kalau misal subuhnya jam 4, Muhammadiyah mesti adanya jam 4 lebih 10. Beda penetapan waktu subuh. Kemudian Wahdah Islamiyah, kelompok yang paling banyak di Sulawesi, banyak sekali di Sulawesi, menetapkan waktu subuh Indonesia yang maksudnya BMKG itu lebih cepat 10 sampai 12 menit. Ya, 10 sampai 12 menit ya. 10 sampai 12 menit sampai masih bisa masak mie sampai goreng telur. Ya, seisa masak mie kan 3 menit, mangan set gitu ya, kurma loro ngombe parek ya.
12 menit gitu ya. Sebagian ustadz yang lain sampai mengatakan 20 menit. 20 menit embuh telung porsi iso sampean. Ya. Ya. Lah, ini kan perkara syubhat asli nih. Ya. Karena kita sendiri nggak bisa ngecek fajar dengan mata telanjang di mana ini, di Masjid Ar-Royan, nggak mungkin. Harus di pantai, ya kan? Harus di atas kapal atau harus di gunung. Ya, antum baru bisa ngecek fajar dengan baik dan benar. Maka untuk kehati-hatian, ya boleh antum walaupun antum meyakini, walaupun antum meyakini sebenarnya subuh itu kecepatan 20 menit. Misal saja ya. Antum meyakini subuh itu kecepatan 20 menit, tapi untuk kehati-hatian mengapa tidak? Ya, perkara syubhat ini karena antum nggak bisa ngecek dengan mata telanjang antum sendiri. Kenapa tidak menjaga supaya tidak jatuh pada yang diharamkan? Jadi sebelum waktu subuh yang antum yakini tadi plus 20, ya antum sudah berhenti makan dan minum. Nah, ini namanya menghindari perkara syubhat. Contoh, dan itu bisa terapkan dalam banyak sekali perkara-perkara kehidupan kita. Ya. Dan syubhat, saya ulang sekali lagi, bisa berubah menjadi jelas halalnya, jelas haramnya kalau kita dampingi dengan ilmu. Nah, kemudian singkat tambahan terkait hati, itu juga bisa menjadi bukti ketakwaan. Karena Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan yang sejati itu ada di mana? Di hati kita. Di sini sampai Rasulullah ulang berapa kali? 3 kali. Bahkan dalam hadis tadi, kalau hati itu baik maka seluruh tubuh itu baik. Kalau hati itu buruk maka seluruh tubuh itu buruk, orangnya itu buruk. Nah, di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-89 Allah berkata, illa man atallaha biqalbin salim. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Jadi antum kalau pengen masuk surga, saya kalau pengen masuk surga, maka memastikan hati kita ini selamat. Maka pertanyaan berikutnya, hati yang selamat yang seperti apa? Ya, hati yang selamat itu yang seperti apa? Penyakit hati yang masuk kategori hati itu tidak selamat, paling tidak secara garis besar itu ada 2. Yang pertama itu kerasnya hati, yang kedua itu lemahnya hati. Saya ulang sekali lagi. Ketika kita memiliki hati yang tidak selamat, itu bisa jadi ada 2 kemungkinan. Bisa jadi karena kerasnya hati, atau bisa jadi yang kedua adalah karena lemahnya hati. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mengapa hati kita ini bisa menjadi keras sehingga dikategorikan bukan hati yang selamat, sehingga itu bisa mengindikasikan kita ini bukan dari golongan orang yang bertakwa. Ya. Ada beberapa sebab hati itu menjadi keras. Misal secara singkat, yang pertama adalah kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladina kafaru rukbah, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut dan penyakit. Jadi penyakit kerasnya hati itu dimasukkan ke dalam hati orang-orang yang berbuat kekufuran. Jadi orang-orang yang suka berbuat kufur, syirik, itu lama-lama hatinya itu akan keras. Sebab kerasnya hati yang lain adalah ketika dia seringkali jatuh ke dalam kemaksiatan. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, innal mu'min idza atnaba kanat nuqtah sauda fi qalbihi. Orang mukmin itu kalau bermaksiat ada titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa nazaa istighfara. Kalau dia tobat, ya maka Allah hapuskan titik hitam itu, dan juga dia beristighfar akan Allah hapuskan titik hitam itu. Ya, suqila qalbuhu, bersih lagi. Fa in zada, tapi kalau nggak tobat ditambah maksiat, fadalika ron, maka itulah dinamakan ron.
Ya, ini tafsir surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ini tafsir surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalabal rona ala qulubihim. Nah, itu sebab apa? Terus-menerus bermaksiat. Jadi hati yang diisi dengan maksiat itu akan menjadi keras. Dan di antara yang membuat kerasnya hati, kata Ibnu Mas'ud, ya, dalam hadis yang sahih riwayat Baihaqi adalah al-ghina yunbitu an-nifaq fil qalb. Ya, nyanyian-nyanyian, musik-musik yang terus-menerus diperdengarkan, dinyanyikan, itu membuat hati lama-lama akan menjadi terisi dengan kemunafikan dan rusak. Itu contoh ya di antara yang membuat kerasnya hati. Ya, dan kerasnya hati itu adalah hati-hati yang dimiliki oleh orang-orang Yahud. Nanti bisa dilihat ya di surat Al-Hadid halaman yang ketiga. Karena waktu kita terbatas. Surat Al-Hadid halaman yang ketiga itu 1, 2, 3 ya, sebelah kanan, agak tengah sebelah bawah itu dikatakan ya, orang-orang Yahudi itu hatinya keras dan mereka diancam dengan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang tidak selamat itu karena keras. Kapan dia keras? Karena dia jatuh dalam kekufuran, kesyirikan, ya, dia sering bermaksiat dan lalai dengan musik-musik. Kemudian hati yang tidak selamat diantaranya adalah hati yang lemah. Ini terakhir ya. Ketika seseorang mempunyai hati yang lemah, maka dikatakan hatinya tidak selamat dan dia kecil untuk bisa selamat dari siksa api neraka. Ya, kecil kemungkinan dia bisa selamat dari siksa api neraka karena itu seperti yang difirmankan Allah ya di surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun atma'anna bihi wa in asabathu fitnah in qalaba ala aqibihi. Kata Allah di surat Al-Hajj ayat 11. Coba kita introspeksi diri Bapak Ibu. Apakah hati kita lemah atau tidak? Di surat Al-Hajj ayat yang 11 Allah mengatakan, ada sebagian manusia itu beribadah kepada Allah di tepi saja. Ada sebagian manusia itu beribadah Allah di tepi saja. Maksudnya apa? Kalau dia aman, maka dia tetap beribadah. Tapi kalau dia sedang mendapatkan ujian, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imannya nggak diuji, dia tetap ibadah. Tapi sedang dapat ujian, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang semisal ada di surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, sebagian manusia itu mengikrarkan beriman pada Allah, memahami kebenaran, mengetahui kebenaran. Fa idza udiya fillah, kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia-manusia, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Mereka menjadikan adab manusia itu lebih mereka takuti daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang contoh biar paham maksud daripada ayat ini. Lemahnya hati itu seperti apa? Tadi kan Allah mengatakan ada orang tuh beribadah di tepi. Sebenarnya dia ini orangnya bener, tapi barang diuji dia berpaling karena nggak bisa melewati ujian itu. Contoh, saya tanya, Pak Bu, kalau kita habis lahiran anak kita, ari-arinya dikubur, dikasih uyah, dikasih kopi, dikasih kembang, didongani, kemudian dikasih keranjang, jeng, kemudian dikasih lampu, seng. ya, tujuannya apa sampean lagu niku? Tak takoki, tujuannya apa? Ana sing ngomong supaya pomah, tak pomah. Lah nek pindah omah sampean dol omah ya apa gini ya. Ya, sampean pindah maneh hari-hari ini ya. Karena ya nanti orang berpikirnya lebih jauh lagi. Aku pengen anakku jadi dokter, hari-hari ini tak pendem nang rumah sakit ae ngono iki. Aku pengen anakku jadi polisi, hari-hari ini tak pendem nang kantor polisi ya. Ya pikirin aneh-aneh. Ya, itu saya tanya, Anda percaya enggak dengan yang seperti itu? Enggak percaya kan Anda? Anda percaya nggak kalau ari-ari itu nggak dikasih bunga, nggak disiram uyah, nggak didongani, nggak dikasih keranjang sama lampu, nanti ada anak sawanen, kerasukan setan, diganggu jin? Anda percaya apa tidak? Kan tidak kan? Nggak ada pemahaman seperti itu dalam syariat kita. Tapi ada orang yang beribadah itu di tepi. Maksudnya apa? Dia tahu kalau itu sebenarnya nggak baik. Tapi gara-gara dipaido mbek mertuane. Ya, dipaido mertuane, apa meneh sik nang
PMI Pondok Mertua Indah gitu. Ya, tinggalnya masih nang PMI Pondok Mertua Indah. Nek gak ngono aku dipaido mbek mertuaku tat. Nah, itulah yang dimaksud Allah di surat Al-Ankabut dan di surat Al-Hajj. Tahu yang benar tapi barang diuji berpaling. Tahu yang benar barang diuji berpaling. Itu namanya orang yang beribadah pada Allah di tepi. Ya, jadi dia itu sebenarnya tahu kebenaran, tapi kan Allah tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 dan kedua, apakah manusia itu akan dibiarkan saja berkata aku ini beriman kemudian dia tidak diuji? Ya enggak dong. Iman kita harus diuji. Enggak bisa. Ada waktu saya ngisi kajian di Pandaan, ya, orang tanya, "Tat, saya ini catering, Tat. Kemudian ada orang punya acara yang kurang baik, Tat. Acaranya kurang baik, kemudian pesen ke saya cateringnya. Boleh nggak saya, Tat, support acara itu dengan catering saya? Support acara itu dengan catering saya. Acara ritual-ritual yang nggak benar, kemudian dia mau support, dia menjual catering itu ke acara itu, boleh apa tidak?" Padahal secara gamblang aja kita ini pada paham ini namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Ya, Anda misal jualan sesuatu yang itu nanti digunakan untuk perkara yang haram, ya nggak boleh. Misal Anda bikin patung yang patung itu nanti disembah sama orang, boleh apa tidak? Ya nggak boleh. Walaupun sampean nggak nyembah, boleh apa tidak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi Anda itu membantu perkara maksiat untuk bisa dijalankan itu nggak boleh. Walaupun jual beli nggak boleh. Ya, Anda tanya pada ustadz yang lain silakan. Nah, dia tanyakan pada saya. Ya, dia tanyakan pada saya. Ya nggak bisa yang kayak gitu. Tanda keimanan kita ini kalau sudah tahu yang benar. Aslinya dia tahu yang benar. Cuma duit yang kadang-kadang. Duit yang kadang-kadang. Nah, kadang-kadang kita diuji dengan itu. Ya, kadang-kadang kita diuji dengan omongan tetangga. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi kita. Tapi Allah itu pengen ngelihat apakah kita bertahan dengan ketakwaan kita atau tidak. Karena ada orang yang beribadah hanya di tepi saja. Ketokane bertakwa barang diuji meleset. Ya, belum lama rumah saya itu ditawar mau dibuat bisnis salon. Mau dikasih 15 sampai 30 juta, tergantung berapa tahunnya. 15 sampai 30 juta bagi saya banyak, terserah kalau bagi jenengan dikit ya. Bagi saya banyak itu 15 sampai 30 juta. Tapi saya tanya ternyata salon banci. Ya, salon banci. Wah, iki kacau iki. Nah, coba nih kalau kita banci urusanmu banci, yang penting aku oleh duit. Coba kalau kita mikir kayak gitu. Ya. Rumah saya yang di Kowong Meri itu mau dibayar 15 sampai 30 juta buat salon banci. Ya. Sebenarnya kita ini tahu gak boleh kayak gitu. Masa kita itu menyewakan rumah kita, kontrakan kita buat maksiat? Kita kan tahu. Nah, itulah ujian. Kadang-kadang orang itu benar toh gak cukup. Kebenarannya itu, keimanannya itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ya udah bilang apa? Ya tolak. Ya, maka saya ditanya sama orang itu, saya ceritakan ini aja. Maka Anda tahu jawabannya. Lakukan apa yang menurut Anda benar dan istiqomah dalam kebenaran. Jadi kayak gitu. Ya. Jadi lemahnya hati itu apa? Orang tahu kalau ini benar, tapi gara-gara dunia dia meninggalkan kebenaran itu. Karena paidone wong, omongannya orang, cecaan orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Ingatlah, ya, ketakwaan kita pasti akan diuji. Bahkan tujuan kita dihidupkan, dimatikan di dunia ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk dilihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Aku qouli hadza, mungkin itu bisa saya sampaikan ya tentang bukti ketakwaan ya. Jadi bukti ketakwaan yang pertama adalah ketika seseorang itu menjauhi yang syubhat padahal itu belum jelas haramnya. Ya, dan bukti ketakwaan yang kedua adalah ketika hatinya selamat dan dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan hatinya selamat? Ketika hatinya tidak keras dan hatinya tidak lemah. Tidak jatuh dalam kekufuran, tidak jatuh dalam kemaksiatan yang banyak, dan tidak meninggalkan kebenaran hanya untuk urusan dunia.
Apabila salah kata sikap dari saya pribadi ya, dan bisikan syaitan lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, saya kembalikan lagi pada moderator. Barakallahu fikum. Dari para jemaah ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, saya ingin bertanya mengenai subhat dan ustaz penjelasan sebelumnya. Saya ingin bertanya, kalau misal sudah masuk pemilu, kemudian ada beberapa cara yang memberikan uang untuk dicoblos itu, apakah uang tersebut sudah masuk dalam model sebenarnya? Terima kasih. Kalau uang yang dikasih caleg buat pemilu, ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah, itu bukan syubhat, itu riswah, itu sogok, itu bukan syubhat, itu jelas haramnya. Ya, itu jelas haramnya, itu bukan syubhat, itu itu jelas haramnya, itu bukan syubhat. Bukti itu sogokan atau riswah itu apa? Ya karena dia ngasih antum ketika mencalonkan. Ya, coba ketika gak nyalonin, ngasih antum apa tidak? Enggak, nah berarti itu riswah. Ya, jadi orang ngasih antum supaya bayar suara antum, ya riswah. Kecuali tiap hari sudah ngasih, kemudian pemilu ngasih, maka itu bukan riswah. Ya, misal ada orang tetangga antum dia ikut pemilu, sadurunge pemilu ngencen api kare sampean. Pas pemilu api, itu bukan riswah. Tapi kalau bagusnya waktu pemilu saja, itu riswah, itu bukan syubhat. Ya, itu ya itu bukan syubhat. Ya, itu bukan syubhat. Mungkin kalau antum tanya syubhat, bagaimana kalau kita terima terus kita masukkan ke kotak amal masjid? Nah, itu baru syubhat itu. Ya, baru itu syubhat. Ini halal apa haram, itu baru syubhat itu. Tapi kalau antum buat andok bakso sama keluarga, ya itu itu jelas haram, itu nggak pakai syubhat itu. Tapi kalau saya terima tapi nggak saya konsumsi buat fakir miskin dan anak yatim, nah itu baru syubhat, masih perlu ada diskusi di situ ya. Tapi kalau riswah pemilu, ya itu bukan syubhat. Antum ambil golongan manapun, mau NU, mau Muhammadiyah, mau apa namanya organisasi apapun, itu pasti mereka mengatakan itu riswah. Ya, aku qouli. Ada lagi pertanyaan? Barakallahu fikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustaz, bagaimana dengan gaji PNS? Kita tahu di pegawai negeri adalah sumbernya dari APBN. Sumber APBN salah satunya adalah dari pajak. Iya. Di situ juga ada pajak pabrik alkohol, pabrik yang mana pabrik juga dengan alkohol yang haram. Juga dari pajak pengusaha, misalkan pengusaha ternak. Itu gajinya apakah halal, haram atau sunnah? Ya, taib. Saya ulang sekali lagi. Perkara itu ada yang jelas halal, ya, ada yang jelas haramnya, dan di tengah-tengah itu ada syubhat. Syubhat itu adalah kacamata orang awam. Saya ulang sekali lagi ya. Syubhat itu adalah kacamata orang awam. Bagi orang alim, syubhat ini bisa berubah menjadi jelas halalnya atau jelas haramnya. Orang awam yang pengen melihat perkara syubhat ini menjadi jelas halalnya atau jelas haramnya, maka dia belajar dan bertanya pada ahlul ilm. Jika Anda tanya, gaji PNS pemerintah dan sebagainya, pegawai pemerintah, syubhat atau tidak? Kalau dari kacamata orang awam, syubhat. Karena jelas pendapatan negara ini kan bermacam-macam. Tapi syubhat, saya ulang sekali lagi, bisa berubah menjadi jelas halalnya, bisa berubah menjadi jelas haramnya. Bagaimana belajar dan tanya orang alim? Kalau jenengan tanya saya, maka saya jawab itu tidak haram dan boleh diterima. Kenapa? Dalam kaidah tadi, tabadul sababul mulk qaimun tabadulizat.
Sebab perpindahan suatu harta itu merubah hukum harta tersebut. Pemerintah ngambilnya haram apa tidak? Haram, itu urusannya pemerintah. Pemerintah ngasihnya ke antum jadi halal apa tidak? Halal, karena antum bekerja. Sama seperti saya. Saya ini adalah pengurus pondok pesantren yang tidak metani wali santri kerjane opo. Dan ketika wawancara kami temui ada beberapa wali santri kerjanya haram. Apakah ditolak? Apakah ditolak? Kan tidak. Sama ketika, mohon maaf ya, PSK yang beli beras ke antum, apakah antum tolak? Uang yang di dompetnya PSK tadi halal apa haram? Haram. Tapi uang yang antum terima, antum tukar dengan beras, halal apa haram? Halal, karena antum sudah nuker beras. Sama, antum kerja menukar apa? Menukar tenaga. Menukar apa? Menukar tenaga. Ya, jadi ini ikut fatwanya Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat Baihaqi tadi. Ketika sampean diundang tonggo sampean sing gak jelas iku mang kerjane opo, ya kan? Kemudian sampean mangan soto embo-embo. Nah, berarti kalau sampean wis ngelakoni iku berarti gaji PNS itu berarti halal gitu. Tapi nek sampean ragu-ragu sedekahno sing akeh. Nah, gitu ya. Kalau sampean ragu sedekah-sedekah yang banyak saja. Ya, sedekah-sedekah yang banyak ya. Tapi kembali lagi ya, tergantung PNS-nya dia bergerak di bidang apa ya. Kalau ada bidang-bidang tertentu ya mungkin yang jelas haramnya ya haram. Atau BUMN di bidang apa tergantung kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jika Anda tanya apakah itu syubhat, bagi kacamata orang awam syubhat, tapi kan syubhat bisa berubah. Dengan apa? Dengan belajar dan tanya orang alim. Jadi syubhat itu enggak langsung syubhat terus sampai yaumul kiamah, enggak. Ya, bisa berubah. Tapi kalau enggak tahu memang lebih baik dihindari. Tapi kalau sudah terlanjur kerja PNS gimana hindarinya? Kan mending Anda tanya. Gimana jawabannya ya? Hadis riwayat Ibnu Mas'ud tadi, riwayat Baihaqi, bagaimana Ibnu Mas'ud diminta fatwa ketika seseorang itu mendatangi tetangganya yang kerja haram ngasih makanan. Ibnu Mas'ud datang aja makan. Ya, karena sebab perpindahannya itu halal. Ya, sebab perpindahannya itu halal. Bagaimana? Dicukupkan atau ada satu pertanyaan nanti atau bagaimana? Cukup gitu. Gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang masih memiliki tanggungan dan hutang dimudahkan untuk melunasinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat masalah musibah penyakit yang menimpa diri kita maupun keluarga kita. Allah berikan taufik dimudahkan dalam ketaatan. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allah mudahkan kita mengisinya dengan ibadah semaksimal-maksimalnya, dan semoga Allah terus berikan kita bimbingan ya sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.